jurusan S1 Teknik Perminyakan kelas D dengan NIM 2001159. Saya dari kelompok 7. Jadi, saya akan menjawab tugas pendahuluan. Yang pertama, jelaskan bagaimana kelakuan arus pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Jadi, rangkaian seri pada rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Arus listrik pada rangkaian seri memiliki jumlah kuat arus listrik sama yang mengalir pada setiap hambatan. Hal ini membuat satu titik pada rangkaian seri akan sama dengan titik yang lain. Seperti pada gambar yang di samping, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan pada rangkaian paralel, jumlah dari kuat arus yang mengalir keluar dari percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang masuk percabangan. Masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama, sehingga arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda-beda. Seperti gambar yang di samping, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Yang kedua, jelaskan bagaimana konsep tegangan listrik pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Jadi, pada rangkaian seri, tegangan listrik tidak seperti pada kuat arusnya, melainkan tegangan yang terpasang besarnya sejumlah dengan tegangan-tegangan yang ada pada komponen. Seperti gambar yang di samping, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sedangkan pada rangkaian paralel, berbeda halnya dengan rangkaian seri. Tegangan yang terpasang pada semua rangkaian akan selalu bernilai sama pada rangkaian paralel. Seperti gambar yang di samping, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Berikut adalah abstrak dari kelompok kami. Listrik merupakan energi penting dalam kehidupan. Kami telah melakukan praktikum rangkaian listrik sebagai percobaan dengan tujuan memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Kami melakukan praktikum fisika menggunakan PET Colorado simulasi online untuk percobaannya. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, kesimpulannya bahwa kuat arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan besar hambatan. Perkenalkan, nama saya Salmon Sandalalong, NIM saya 2001157. Saya dari TPD 2020. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus listrik searah dengan tujuan praktikum. Yang pertama itu latar belakang. Poin pertama, arus listrik searah bisa disingkat dengan Drs Kurres atau bisa disingkat dengan DC. Arus listrik searah yaitu aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang potensialnya lebih rendah. Sumber arus listrik searah biasanya diketahui pada baterai termasuk aki dan elemen volta dan panel surya. Arus listrik searah yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dengan melalui kawat. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Poin kedua yaitu tujuan praktikum. Yang pertama, bagaimana sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Poin kedua, bagaimana hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ezra Wangke dengan NIM 2001160
dari kelas teknik perminyakan D 2020. Ini saya akan membahas tentang dasar teori. Dasar teori, hukum Kirchhoff mengikuti hukum-hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini, kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah atau DC, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Yang pertama, Kirchhoff-Courant Law atau KCL. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, yaitu jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan kata lain, sigma I sama dengan 0 dengan persamaan 3:1. Ini merupakan hukum kekekalan muatan. Yang kedua adalah Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai sigma E tambah sigma R sama dengan 0 dengan persamaan 3.2. Selanjutnya, saya akan membahas yang pertama adalah hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff-Courant Law atau biasa disingkat KCL. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan atau jumlah arus pada suatu titik sama dengan 0. Oleh karena itu, hukum ini biasa disebut sebagai hukum percabangan. Dan bisa kita lihat gambar di samping adalah ilustrasinya. Berdasarkan gambar tersebut atau ilustrasi tersebut, hukum Kirchhoff 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau I1 tambah I3 tambah I4 sama dengan I2 tambah I5. Selanjutnya, hukum Kirchhoff 2 atau Kirchhoff Voltage Law atau biasa disingkat KVL. Hukum Kirchhoff 2 ini menyatakan bahwa di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar, gaya listrik, dan penurunan tegangan sama dengan 0. Penurunan tegangan sama dengan 0 berarti tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut. Dengan demikian, energi listrik bisa digunakan atau diserap seluruhnya. Gambar di samping adalah ilustrasi dari hukum Kirchhoff 2. Secara matematis, hukum Kirchhoff 2 dapat dirumuskan sebagai berikut. V AB sama dengan sigma IR tambah sigma E. V AB sama dengan E1 kurang E2 tambah I kali R1 tambah R2 tambah R3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septiani Yolanda Pratiwi dari kelompok 7 dengan NIM 200158 dari S1 Teknik Perminyakan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil dari pengukuran dan perhitungan yang dilakukan menggunakan simulasi PET dan juga perhitungan manual use the loop, yaitu dengan mencari nilai kuat arus dan tegangan. Pada perhitungan manual, di sini kita menggunakan loop dengan rumus hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 untuk membuktikan apakah hasil yang diperoleh sama atau berbeda. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai antara hasil pengukuran dan hasil perhitungan manual, tetapi nilai yang dihasilkan tidak jauh berbeda antara pengukuran dan perhitungan manual. Mengukur tegangan, kita ambil voltmeter dari sisi kanan untuk mengukur tegangan 1 atau V1.
melalui R1. Dan nilainya sebesar min 2,45 volt. Kemudian kita mengukur V2 yang melalui R2 dan hasilnya adalah min 0,55. Kemudian kita mengukur V3 yang melalui R3 dan hasil yang kita dapat adalah 6,55 volt. Untuk mengukur kuat arus, saya menggunakan ammeter yang disusun secara seri dengan R1 untuk mengukur kuat arus 1, R2 untuk mengukur kuat arus 2, dan R3 untuk mengukur kuat arus 3. Selanjutnya, saya akan membahas tugas analisis, yaitu 1. Hitunglah I dan V menggunakan loop berdasarkan teorema arus dan tegangan pada rangkaian listrik searah. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kami menghitung I dan V menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kedua, apakah hasil pengukuran dan perhitungan cocok? Jelaskan. Iya, cocok. Walaupun nilai yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan manual memiliki nilai yang berbeda, tetapi nilai yang dihasilkan tidak jauh berbeda. Itu dikarenakan pada simulasi PET adalah bilangan bulat, sedangkan pada perhitungan manual di sini nilainya dibulatkan sehingga menghasilkan nilai yang ada pada tabel. Ketiga, apakah hukum arus Kirchhoff sudah terpenuhi? Jelaskan. Sudah terpenuhi, terbukti dengan hasil perhitungan use the loop pada tabel menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 untuk mencari nilai I dan V dan memperoleh nilai yang sama. Keempat, tulis kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. 1. Berdasarkan hasil yang kami dapat pada tabel, dapat disimpulkan bahwa nilai pengukuran pada simulasi PET dan nilai perhitungan use the loop memiliki nilai yang sama, walaupun memiliki sedikit perbedaan. Kedua, diperoleh nilai I dan V pada simulasi PET, seperti pada tabel. Perkenalkan, nama saya Jer William Matutu dengan NIM 2001161 dari TPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode percobaan. Yang pertama, peralatan. Dalam peralatan kita menjumpai simulasi rangkaian listrik DC pada link yang sudah dicantumkan. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, klik link berikut pada PET Colorado Simulation pada link yang sudah dicantumkan. Kedua, klik on lab, kemudian pilih arus konvensional. Kemudian pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian klik on the resistor dan buat fix pada 10 ohm. Atur R1 sama dengan 10 ohm, kemudian R2 sama dengan 20 ohm dan R3 sama dengan 30 ohm. Klik baterai pada bagian kiri dan buat atur tegangannya 9V. Epsilon 1 sama dengan 9V. Klik baterai pada bagian kanan, atur tegangannya pada 6V. Epsilon 2 sama dengan 6V. Klik voltmeter dari sisi kanan, lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 tegangan yang melalui R2, dan V3 tegangan yang melalui R3. Klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, dengan R2 untuk mengukur I2, dan dengan R3 untuk mengukur I3, seperti pada gambar berikut. Kemudian catat nilai I1, I2, I3, V1, V2, V3 ke dalam tabel. Kemudian diagram alir. Yang pertama start, kemudian klik link yang sudah dicantumkan. Langkah berikutnya klik on lab, kemudian pilih komponen rangkaian di sisi kiri, kemudian klik on the resistor, atur R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 20 ohm, dan R3 sama dengan 30 ohm.
Kemudian klik baterai pada bagian kiri dan atur tegangannya 9V, epsilon 1 sama dengan 9V. Kemudian klik baterai pada bagian kanan dan atur tegangannya sama dengan 6V, epsilon 2 sama dengan 6V. Klik voltmeter dari sisi kanan untuk mengatur V1 yang melalui R1, V2 yang melalui R2, dan V3 yang melalui R3. Klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun. Susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, R2 untuk mengukur I2, R3 untuk mengukur I3. Kemudian catat nilai I1, I2, I3, V1, V2, V3 ke dalam tabel. Selesai. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Nomor 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran disampaikan per poin. 5.1 kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nomor 1, sifat rangkaian. Poin pertama, tegangan sumber adalah sama besar dengan penjumlahan tegangan yang ada pada tiap-tiap bagian atau komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut. Fs sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Poin kedua, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus aliran arus terhenti. Sifat rangkaian paralel. Sifat rangkaian paralel. Poin pertamanya, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Poin kedua, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Poin ketiga, arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Nomor 2, hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Semakin besar hambatan listrik, semakin kecil kuat arusnya, dan sebaliknya. Nomor 3, diperoleh nilai I dan F pada simulasi PET. Dan nilainya itu bisa dilihat di tabel di samping. Nomor 4, diperoleh nilai pengukuran dengan ASD-log, yaitu nilainya bisa kita lihat juga di tabel di samping.